Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang senantiasa dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu, kita bersama-sama untuk membangun ibadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang senantiasa dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini masuk bulan kesaksian dan pelayanan. Kita harus berani mewujud nyatakan Roh Kudus menjadi kita saksi dan pelayanan Kristus. Dan kita semua harus memiliki keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dinyatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah saat ini kita laksanakan bersama-sama keluarga di rumah kita masing-masing dengan penuh rasa syukur dan hikmat. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 357 bait pertama dan keempat. Bapak, Ibu, dan saudara, kami undang berdiri. Jadi anak Tuhan, perayaan umatnya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupku. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati. Mengawali ibadah pada saat hari ini, kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bersama-sama mengawali ibadah saat ini, ada firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 2, ayat 1-3 ditambah 16-21, saya bacakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 157. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dan penyesalan kita. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Sudah 2 bulan kami hidup di tengah-tengah keluarga kami karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami merasakan beban pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh datang dengan kerendahan hati, mengakui menyesal atas segala dosa pelanggaran. Selama pandemi ini mungkin pikiran-pikiran kami, hati kami, perbuatan kami telah melakukan banyak kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Terlebih-lebih pikiran-pikiran, rasa cemas dan khawatir kami di tengah-tengah pandemi ini, kami telah berbuat dosa. Karena itu kami boleh datang di hadapan-Mu, mengakui, menyesali untuk semuanya yang telah menyakiti hati teman-teman kami, saudara kami, pemerintahan, terlebih-lebih hati Tuhan. Karena itu kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala kelemahan, kekurangan dosa kami ini, yang kesemuanya kami kembalikan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang telah jujur dan tulus di hadapan-Nya, ada satu firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kami undang untuk berdiri. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 ditambah 12 dan 13 demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh,
demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dari firman Tuhan ini, mari kita sambut bersama-sama dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 320. Baris yang terakhir dipersilahkan duduk. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu kami Kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu, dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Bersama-sama tiba saatnya kita akan merenungkan menggumuli firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat ini bacaan akan diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Sebelumnya kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas kesempatan dan waktu yang indah pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat di dalam diri kami masing-masing, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta yang akan memimpin renungan pada saat ini. Kiranya Tuhan, kami betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami laksanakan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh merenungkan, menggumuli, melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan kidung jemaat 369A. Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah-tengah ibadah minggu yang kita hayati, yaitu di hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, bersama-sama kita diajak menghayati yaitu keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Lah di dalam permenungan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita sudah merasakan banyak hal yang bisa kita rasakan di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan juga di saat itu para murid-murid dan orang percaya hidup di dalam ketakutan-ketakutan. Dan ketakutan itu memuncak ketika yaitu apa yang menjadi impian, harapan, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali itu terjadi bahwa impian atau harapan itu tidak sesuai kenyataan atau seringkali kadang-kadang berbeda. Sehingga di dalam Yohanes yang menjadi perikop di dalam bacaan kita hari ini, di dalam penghayatan yaitu turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta, benar-benar kita mengalami satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang waktu bagi para murid dan orang percaya yang hidup di sekitar pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih selama 3 tahun, yang di situ para murid dan orang percaya pada saat itu, kita sudah menyaksikan juga bagaimana bermacam-macam tanda, mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kerendahan hati, bagaimana Tuhan Yesus melayani dan sebagainya. Sampai pada titik pintu tertutup, yang di situ juga dikatakan tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk. Ini merupakan tanda yang betul-betul sangat luar biasa. Bagaimana tanda-tanda itu menyertai di setiap pelayanan-pelayanan. Kenyataannya para murid tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Harapan Allah, manusia menjadi pemenang, memenangkan dirinya sendiri. Kenyataannya para murid-murid masih di titik yaitu rasa takut.
Sehingga di dalam hal yang sangat penting di Pentakosta, Tuhan Yesus mengingatkan yang tertulis di ayat 19 dan tertulis di dalam ayat yang ke-22. Di situ digambarkan bahwa setiap pribadi orang percaya yang telah menyerahkan hidupnya di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam kematiannya di atas kayu salib, orang-orang percaya ini telah mendapatkan anugerah yang sangat besar dari penyertaan Allah sendiri. Ini penting, makanya disebut dengan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Karena itulah hari ini sebagai momen penting bagi kehidupan kita. Sehingga dengan pengorbanan yang akhirnya di situ menggambarkan satu peran penyertaan dan juga kasih Allah yang begitu luar biasa diberikan kepada kita. Sehingga iman yang benar bagi orang percaya adalah yaitu disertai dengan peran Roh Kudus. Jadi orang percaya siapapun dia ketika telah menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Allah dalam penghayatannya, ia berhak yaitu mendapatkan pencurahan Roh Kudus sebagai satu anugerah yang besar. Karena itu setiap orang percaya berarti mendapatkan anugerah dalam hidupnya, yaitu berupa curahan Roh Kudus. Karena itu bersama-sama pada saat ini tujuannya adalah orang percaya harus yakin ada penyertaan, ada pengampunan, dan ada keselamatan. Sehingga pencurahan Roh Kudus menjadi penting bagi kita. Sehingga dalam Pentakosta ini yaitu pengukuhan supaya orang percaya tidak lagi takut khawatir. Karena orang percaya benar-benar mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dengan Pentakosta ini ada hal penting yang ingin diberikan Allah bagi kita bersama. Dengan anugerah yang menjadikan orang-orang percaya saksi yang teguh, terlebih-lebih dalam situasi apapun, termasuk di dalamnya ya COVID-19 ini. Betul-betul ketangguhan orang percaya itu diuji, sebatas mana mereka mampu mewujudkan panggilan hidupnya, imannya, yang yakin akan penyertaan Allah dalam kehidupannya, yaitu untuk menjadi saksi. Karena itulah Pentakosta menggambarkan satu perubahan besar dalam kehidupan orang percaya yang awalnya ragu-ragu, khawatir, takut menghadapi apapun. Mereka diajak untuk tidak takut lagi, termasuk di tengah-tengah ujian terbesar saat ini, COVID-19 ini. Sehingga kita sadar dalam tatanan kehidupan ini betul-betul ada peran Allah, ada penyertaan Allah di setiap sendi kehidupan orang percaya. Karena itu cobaan COVID-19, ekonomi,
bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Sejauh mana iman yang kita miliki itu menjadi satu iman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari, apa yang telah diberikan Allah, sehingga setiap orang percaya dalam hidupnya adalah saling melayani. Sehingga di dalam saling melayani, kita hidup selalu ada penyertaan dan peran Allah untuk menyertai kita dan kita menjadi saksi di muka bumi ini. Pentakosta membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami undang duduk kembali. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang saat ini di tengah-tengah doa syafaat ini, yang kami panjatkan melalui rumah kami masing-masing, yang kami bersama-sama saat ini sedang berdoa bagi pemberian Allah dalam wujud sehat jasmani rohani yang boleh kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami hari ini. Begitu juga di tengah-tengah rasa syukur ini, kami juga selalu berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, juga para pejuang-pejuang yang sehati sepikir menjadi relawan, menjadi garda depan, yang ada di rumah sakit, yang mengamankan jalan, yang mengatur keamanan-keamanan di tingkat-tingkat lingkungan kami masing-masing. Biarlah di dalam sehati sepikir ini, bagaimana kami bersama-sama berdoa untuk segera lepas dari bahaya COVID ini. Tuhan campur tangan di tengah-tengah kecapean, kelelahan ini. Juga di tengah-tengah kami menghayati perjalanan hidup yang semakin penuh tantangan, penuh penderitaan, penuh pergumulan ini. Kami meyakini peran dan kasih Allah masih menyertai kami semuanya. Karena itu Bapa, kami berdoa secara khusus bagi kebijakan pemerintah, majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat, juga PGI, juga teman-teman sepelayanan yang ada di organisasi-organisasi keagamaan dimanapun mereka berada. Ya, mereka juga membuka kepedulian bagi mereka-mereka yang terdampak. Kami sungguh merasakan beratnya tantangan pergumulan yang kami hadapi, menyangkut masalah ekonomi, juga masalah pemutusan hubungan kerja dari pabrik perusahaan yang begitu banyak karena COVID ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami menyerahkan ODP, PDP, dan suspek COVID ini. Tuhan campur tangan, memberkati, menolong, bahkan warga jemaat
dalam usia lanjut, juga di masa-masa kehidupannya. Tuhan campur tangan memberkati, menolong dalam masa sakit, pendampingannya, kesembuhannya, melalui perawat, medis, dokter, rumah sakit yang menangani di rumahnya sendiri. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami menyerahkan untuk seluruh usaha, wirausaha anak-anak-Mu yang saat ini juga terganggu karena COVID. Juga di tengah-tengah COVID ini, kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini telah terbuka lapangan pekerjaan baru dengan bisnis secara online dan sebagainya. Tuhan campur tangan memberkati, menolong, membuat orang-orang menjadi kreatif, terampil, mempergunakan kesempatan-kesempatan di tengah-tengah berhenti bekerja dari perusahaan, pabrik, di pemerintahan ini dengan lapangan-lapangan pekerjaan baru secara online, memanfaatkan tanah di sekitar pekarangan rumahnya supaya menghasilkan. Tuhan campur tangan berkati. Bahkan usaha wirausaha anak-anak jemaat yang terganggu, Tuhan juga campur tangan memberkati, karena kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Tapi keyakinan kami, Tuhan akan campur tangan memberkati, menolong. Dan saat ini kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga kami yang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dengan keputusan-keputusan yang belum pasti. Dan lebih dari itu, yang sering kali menyerang kami adalah kegaduhan, berita hoak, dan sebagainya. Protek kami semua Tuhan, protek pemerintahan. Singkirkan orang-orang yang punya pikiran jahat negatif, baik untuk pemerintah, untuk ODP, PDP, suspek, juga bagi relawan ini. Kami pertaruhkan tangan Tuhan hadir, memberkati, menolong kami semua. Bahkan karena COVID, anak-anak jemaat yang ulang tahun, yang berulang tahun perkawinan, ulang tahun tambah umur, juga yang mengadakan pinangan, pernikahan tertunda, dan tidak boleh mengadakan resepsi. Tuhan campur tangan memberkati, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-jemaat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas iman, juga organisasi-organisasi semuanya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syafaat ini dan segala kesempurnaannya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau beri,
Mari para jemaat kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih berkat Tuhan di dalam kecukupan setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Sehingga pada saat ini kami boleh mengucapkan syukur dan kami mengumpulkan persembahan bersama-sama Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini atas kesehatan, keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga persembahan ini boleh layak di hadirat Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi penatua atau diaken yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga senantiasa berkati mereka. Bapa Surgawi, demikianlah seruan doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan undur dari ibadah, tetap di rumah kita masing-masing. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh warga jemaat, pemerintah, garda depan, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.